masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pasca kenaikan harga BBM, berbagai bentuk bantuan pemerintah mulai mengalir. Salah satunya beasiswa bagi pelajar. Seorang pemuda di Dharmasraya mengembangkan budidaya ulat maggot untuk menambah pendapatan keluarga. Ibu Bobi naik pitam saat mengetahui serombongan pemuda yang datang ke rumahnya adalah polisi dan menangkap putra ketiganya karena mencuri di tempat kerjanya. Beruntung kemarahan sang ibu tak berlangsung lama karena polisi cepat melerainya. Hasil pemeriksaan sementara, polisi meringkus Arifin di daerah Andaleh, pusat Kota Padang. Meski membantah semua tuduhan, namun polisi tak mempedulikannya. Arifin tetap dibekap. Tembakan peringatan yang dilepas polisi menciutkan nyali pemuda pengangguran ini. Arifin pun langsung terdiam. Dua sekawan ini ditangkap karena bersekongkol melakukan kejahatan. Bobi mencuri di tempat kerjanya dan Arifin yang menjualnya. Aksi mereka terungkap karena pemilik toko plastik di kawasan Ampang, pinggiran Kota Padang, curiga barang-barangnya tak ditemukan di gudang. Sang pemilik yakin jika barang tersebut masih tersedia dan belum terjual. Untuk membuktikannya, pemilik toko memasang kamera pengintai secara diam-diam. Berdasarkan rekaman tersebut, pemilik melaporkan Bobi ke polisi. Kita telah amankan satu orang laki-laki yang bernama Bobi Cadas. Telah mencuri barang plastik di PT Verina Plastik yang beralamat di Alai. Di Alai. Setelah itu kita adakan pengembangan dan dapat tersangka satu orang lagi. Yang satu orang diamankan di Gunung Pangilun, satu orang lagi di Andalas. Barang bukti dan tersangka dan apa yang lainnya sudah dibawa ke Persatuan untuk lebih lanjut. Modus yang dilakukan Bobi mencuri barang majikannya saat mengantarkan barang pesanan. Dengan demikian, Bobi menduga juragannya tak curiga karena jumlah barang yang diantarkan selalu berlebih dari pesanan. Kelebihan tersebut diberikan ke Arifin yang bertugas menjualnya. Hasil curian itu mereka bagi dua. Selain digunakan untuk bersenang-senang, mereka juga mampu membeli sepeda motor bekas. Polisi menyita barang-barang curian yang belum terjual, serta sepeda motor mereka. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Sebuah rumah di Jorong Taman Sari, Nagari Sungai Duo, Jumat malam pekan silam, digerebek polisi Dharmasraya. Polisi mencurigai adanya penimbunan solar subsidi. Dugaan polisi tak meleset, karena ditemukan lebih kurang 1,5 ton solar di tempat itu. Polisi menahan 2 pelaku, yaitu Kuswianto sebagai pemilik dan anak buahnya Delvan Faisa. Keduanya dijadikan tersangka dan dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk diperiksa. Modus yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah dengan membeli solar di salah satu SPBU sebelum terjadinya kenaikan harga dan akan dijual lagi dengan harga baru yang lebih tinggi. Alhamdulillah tim gabungan kami yaitu gabungan dari Polsek Sitiung, Koto Agung dan Satreskrim Polres Dharmasraya semalam berhasil mengamankan lebih kurang 1,5 ton BBM jenis solar. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, kita mendapatkan informasi bahwa di rumah tersangka di wilayah Sitiung yang bersangkutan menimbun BBM dalam jumlah yang besar.
Setelah kami lakukan penyelidikan ternyata benar dan langsung kami lakukan penangkapan di lokasi kejadian. Selain solar 1,5 ton, polisi juga menyita 5 buah jeriken, sebuah drum, alat pompa, dan mobil pickup. Tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Seorang pemuda di Jorong Kapalokoto, Nagari Gunung Medan, Dharmasraya, mengembangkan budidaya ulat maggot untuk menambah penghasilan dan menopang ekonomi keluarga. Caranya, larva dari lalat tentara hitam atau black soldier fly itu dijadikan pakan ternak ikan dan ayam miliknya. Sisanya dijual kepada warga sekitar tempat tinggalnya. Sejak 5 bulan lalu, Rudi Hermansyah memelihara dan mengembangbiakan ulat maggot di belakang rumahnya. Di kandang 1x1,5 meter yang dililit tirai ini, Rudi memelihara ribuan lalat hitam untuk bertelur. Telur tersebut kemudian disemai dan dibesarkan di petak seluas 1,5 kali 3 meter. Di petak ini, telur akan tumbuh menjadi larva dengan makanan dari sampah organik seperti sayur-sayur sisa dapur atau dedaunan. Ulat maggot yang sudah panen diberikan kepada ternak ikan serta ternak ayam miliknya, sehingga tak lagi mengeluarkan uang banyak untuk membeli pakan. Sisanya, ulat maggot dijual kepada warga yang juga peternak, seharga Rp20.000 per kilogram. Dalam sebulan, Rudi bisa menghasilkan rata-rata 50 kilogram ulat maggot. Usahanya ini berbekal kemauan dan tekad untuk meringankan beban akibat pandemi COVID-19 dan belajar secara otodidak dari media sosial. Ya, awal mulanya saya dulu pernah berternak ikan ya, ternak ikan sama ayam. Jadi waktu masa pandemi sekarang ini pakan pabrikan kan mahal. Jadi butuh modal banyak untuk beternak ikan sama ternak ayam ini. Jadi saya berinisiatif dan juga melihat video-video YouTube teman-teman yang lain. Jadi di situ saya belajar secara otodidak. Saya belajar secara otodidak gimana cara membudidaya manggot ini. Ternyata manggot ini proteinnya sangat tinggi, bahkan melebihi pakan pabrikan. Ada yang penelitiannya menemukan 40% lebih proteinnya. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan bagi kita petani rumahan skala kecil lah gitu kan. Menurut laporan beberapa sumber, maggot atau belatung cocok sebagai pakan ternak, seperti ikan juga unggas. Maggot mengandung asam amino dan protein sebesar 40% dalam tubuhnya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.